Shalom, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dalam virtual ini dengan Bapak Ibu semua yang menyaksikan live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Tentunya di setiap hari Kamis kami selalu menyajikan topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan dan secara khusus memang dalam bidang pendidikan Kristen. Nah, malam hari ini kita akan belajar topik yang memang menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Dan sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang legacy seorang guru Kristen. Topik ini akan dibahas oleh hambanya, Dr. Anda Julia Sumarwati, MM. Narasumber kita malam hari ini adalah Dr. Anda Julia Sumarwati, MM. Ibu Julia yang biasanya kami sapa, yaitu adalah seorang sekretaris Majelis Pendidikan Kristen wilayah Bali NTB, dan Ibu Julia adalah Kabak Inventaris Yayasan Triatma Surya Jaya. Ibu Julia adalah praktisi pelayanan perempuan di Bali. Nah, apa yang akan dibahas oleh Ibu Julia pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Jika pertanyaan dipersilakan, ada komentar, ada saran juga dipersilakan. Nanti kami akan diskusi bersama-sama dengan Ibu Julia berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, sebelum saya serahkan kepada Ibu Julia, kita ada baiknya berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar pembelajaran malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana Tuhan kembali mempercayakan kepada kami untuk melayani melalui live streaming pada malam hari ini. Secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Julia yang akan menyampaikan materi dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, kiranya bisa menjadi berkat dan pegangan untuk setiap guru-guru Kristen di seluruh Indonesia. Kami berdoa agar semua jaringan yang kami gunakan juga, perangkat yang kami gunakan juga boleh berfungsi dengan baik, agar yang mengikuti, mendengar juga bisa mendapatkan pencerahan untuk mengaplikasikan dalam setiap pendidikan Kristen yang mereka geluti. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan pembelajaran pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Biarlah hormat dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Julia. Ya, diskusi kita malam ini saya mengambil topik mengenai legacy seorang guru Kristen. Legacy atau warisannya. Kenapa saya memilih topik ini untuk kita diskusikan malam ini? Saya melihat, mendengar dan mengalami bagaimana guru-guru itu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk berkompetisi dengan sesama guru, sibuk dengan administrasi yang mungkin memang sangat banyak, sibuk mengaktualisasi diri sehingga pada akhirnya lupa dengan panggilannya sebagai seorang guru. Apalagi kita yang seorang guru Kristen, kita mulai tidak menyadari bahwa guru Kristen bukan sekedar pengajar akademik, namun juga seorang pembimbing rohani yang harus meninggalkan dampak atau impact jangka panjang bagi anak didik. Kita mulai lupa bahwa kita seharusnya bisa meninggalkan warisan yang bukan hanya dalam bentuk ilmu, tapi juga nilai-nilai hidup yang berlandaskan iman Kristen. Oleh sebab itulah kenapa topik ini menggelitik saya untuk ayo kita bahas bersama-sama apa sih yang sebenarnya bisa kita wariskan sebagai seorang guru Kristen. Ya, legacy atau warisan itu banyak maknanya ya Bapak Ibu, tergantung pada konteks penggunaannya. Namun secara umum warisan merujuk pada sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang kepada generasi berikutnya, baik dalam bentuk benda, nilai maupun pengaruh. Nah, legacy atau warisan sendiri yang saya pelajari ada dalam bentuk literal atau konkret, artinya fisik ya. Jadi warisan dalam bentuk materi atau hukum seperti harta benda atau surat berharga lainnya.
Tapi kita sebagai guru Kristen tentu tidak akan mewariskan sesuatu yang berupa fisik ya, harta dan sebagainya, tidak. Tetapi apa yang bisa kita wariskan kepada anak didik kita tentunya dalam bentuk warisan nilai, pengaruh atau dampak yang bertahan lama setelah murid kita mungkin tidak ada di bawah asuhan kita, atau murid kita sudah lulus, atau murid kita sudah terjun ke dunia pekerjaan dan sebagainya. Kita sebagai guru Kristen wajib seharusnya mewariskan iman, karakter, ilmu, dan kasih yang tertanam kuat terhadap hidup atau diri anak didik kita. Nah, lebih jauh sebelum kita membahas mengenai apa yang bisa kita wariskan, seorang guru Kristen untuk sampai pada tahap bisa mewariskan sesuatu, maka dia sendiri harus mengalami satu proses ya, satu perjalanan yang membuat dia layak untuk mewariskan sesuatu kepada anak didiknya. Bapak Ibu, yang pertama adalah proses atau fase ini sebagaimana Tuhan katakan ketika bercakap-cakap dengan Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15, gembalakanlah domba-domba. Sebelum kita menggembalakan domba-domba dalam tanda petik yang adalah anak didik yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita harus menyadari bahwa profesi kita sebagai guru, sebagai pendidik itu adalah merupakan satu panggilan, satu calling. Artinya Tuhan memanggil kita untuk terjun ke dunia pendidikan dan mempercayakan kepada kita puluhan bahkan mungkin ratusan anak didik untuk kita didik, untuk kita bawa tidak hanya pandai dalam ilmu atau akademik, tapi pandai di dalam pengenalan nilai-nilai kebenaran akan Yesus Kristus sendiri. Guru Kristen adalah mitra Allah dalam pembentukan karakter, sehingga anak didik tidak hanya menjadi pintar, tapi juga memiliki integritas dan takut akan Tuhan. Sebelum sampai pada tahap ini, kita sebagai guru harus menyadari panggilan kita. Kalau kita merasa profesi kita sebagai guru hanya daripada saya nganggur di rumah, atau supaya saya bisa membantu pasangan saya menambah income, atau supaya saya dapat gaji, atau hanya sekedar aktualisasi diri, ini loh saya punya kemampuan untuk mengajar dan sebagainya, maka kita nggak akan bisa mewariskan apapun kepada anak didik kita. Kita akan berkutat pada kehidupan diri sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu mengenal diri dan panggilan kita, bahwa Tuhan mempercayai kita loh Bapak Ibu untuk membawa anak-anak didik kita dari berbagai latar belakang, dari berbagai permasalahan untuk dididik seturut atau seperti karakter Yesus sendiri. Itu satu tanggung jawab dan tapi juga merupakan satu kehormatan bagi kita. Kita harus menyadari, menggali motivasi mengajar, apakah saya hanya sekedar pekerjaan atau itu pelayanan bagi Tuhan. Ketika kita sudah mengenali panggilan kita, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pertumbuhan rohani atau spiritual growth. Bagaimana pertumbuhan rohani kita bisa berakar kuat, yaitu dengan menjalin hubungan yang erat dengan Kristus melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan tentunya dengan rekan-rekan seiman lainnya. Kemudian mengembangkan karakter pribadi kita seperti karakter Kristus melalui buah roh. Berkomitmen untuk menjadi teladan, karena guru yang tidak bertumbuh secara rohani tidak akan bisa menularkan iman yang sehat kepada anak didiknya. Kemudian proses selanjutnya adalah penguasaan ilmu dan metodologi mengajar, mastery of knowledge dan teaching methods. Ketika kita sudah tahu panggilan kita sebagai pendidik, kita menjaga pertumbuhan spiritual kita bersama Tuhan akan menjadi percuma ketika kita sebagai guru tidak menguasai apa yang akan kita ajarkan, tidak menguasai metodologi mengajar yang menyenangkan, yang interaktif, yang inovatif, yang membawa anak didik untuk menyukai setiap pelajaran yang kita bagikan. Jadi itu harus balance ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami pendekatan pedagogis yang sesuai dengan nilai kekristenan sehingga pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan tapi juga membentuk karakter. Menerapkan pendidikan yang holistik, ya, artinya mencakup aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Dan proses perjalanan kita berikutnya adalah praktik dalam kehidupan sehari-hari, living out faith daily.
ya. Jadi menjadi saksi Kristus dalam tindak dan perkataan, baik ketika kita berhadapan langsung dengan murid atau di dalam kelas, terutama adalah ketika kita tidak berhadapan dengan murid atau di luar kelas. Mungkin kita banyak mendengar bagaimana di dalam kelas mungkin guru-guru manis ya, tapi begitu di luar kelas apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang tadi dilihat oleh murid-muridnya. Itu bukan satu keteladanan atau praktek iman yang baik, Bapak Ibu. Kemudian juga membangun relasi yang baik dengan siswa, kemudian dengan sesama guru maupun orang tua sebagai bentuk pelayanan kasih, dan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam segala hal. Dan proses perjalanan akan berakhir pada mentoring dan multiplikasi. Bapak Ibu, mentoring itu adalah bagian yang sangat penting untuk bisa kita lakukan sebagai guru Kristen. Karena mentoring adalah bagian dari proses pemuritan, membangun hubungan yang lebih dalam dengan siswa, membimbing kehidupan rohani mereka, akademik dan sosial, sehingga mereka bertumbuh dalam iman secara holistik, mengajak siswa untuk berdampak dalam masyarakat ketika mereka nanti lulus atau ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, meneruskan warisan iman dan karakter Kristus. Jadi demikian pentingnya kita diproses lebih dahulu oleh Tuhan supaya kita layak untuk mewariskan nilai-nilai Kristiani kepada siswa atau anak didik kita. Selanjutnya kita membahas atau bicara mengenai nilai seorang guru. Nilai di sini bicara mengenai apa yang harus dimiliki oleh guru. Nilai hidup apa atau prinsip-prinsip apa yang harus diterapkan oleh guru sehingga layak untuk diwariskan pada anak didik kita. Yang pertama tentu saja kasih ya, atau love. Karena Kristus atau Tuhan sendiri adalah kasih ya. Jadi seorang guru harus sabar dan tidak cepat marah ya, meskipun mungkin anak didiknya sulit diatur. Ya, Bapak Ibu, yang disebut Gen Z sekarang itu bagaimana seringkali digambarkan dengan gambaran anak yang rapuh, anak yang banyak mengalami kesulitan dan sebagainya. Tapi mari sebagai guru Kristen, kita sabar, kita tidak cepat marah, kita tidak pilih kasih ya terhadap siswa-siswa yang sulit diatur, memberikan perhatian yang sama ya terhadap setiap anak, sehingga jika ada siswa kita yang kurang percaya diri, mereka tetap merasa dihargai. Ada siswa yang mungkin secara akademik lebih lambat, mereka tetap merasa dihargai. Oh, guruku tidak membedakan kok antara aku dengan temanku lain yang mungkin secara akademik lebih unggul. Kemudian nilai yang harus dimiliki seorang guru Kristen berikutnya adalah kejujuran dan integritas. Orang percaya tanpa integritas omong kosong ya Bapak Ibu ya. Tidak contoh nyata dari kejujuran dan integritas ini biasanya ya pada tidak memanipulasi nilai ya Bapak Ibu, hanya untuk menyenangkan orang tua atau pihak sekolah, seolah-olah kalau nilai muridnya bagus maka sekolah itu kualitasnya dianggap bagus, tapi dengan cara tidak jujur. Itu tentu saja tidak boleh kita lakukan sebagai seorang guru Kristen. Kemudian tidak ikut dalam praktek kecurangan dalam pendidikan seperti plagiarisme, suap ya dalam kenaikan jabatan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Kalau orang bilang cari muka begitu ya, melakukan segala hal untuk dianggap oleh atasan kita supaya kita bisa mendapat jabatan wali kelas, wakil kepala sekolah dan sebagainya, tapi dengan cara tidak jujur. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati dan lemah lembut. Ya, jadi seorang guru harus siap menerima kritik baik dari muridnya atau dari rekan sesama guru atau bahkan dari orang tua dengan hati terbuka dan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi tidak emosi ya ketika dikritik atau dianggap melakukan kesalahan. Kita harus dengan rendah hati menyadari apa yang sudah saya lakukan sehingga orang mengkritik saya. Apa yang saya lakukan sehingga saya dianggap kurang atau salah. Mengakui kesalahan jika melakukan kekeliruan dalam mengajar. Bapak Ibu, saya sering menemui guru-guru, ya ini saya melihat sendiri, guru-guru yang terutama yang sudah merasa senior, itu merasa tidak perlu mengupdate dan mengupgrade ilmunya. Juga teknologi ya, yang penting bisa buka laptop selesai. Ya. Jadi ketika ilmu pengetahuan berkembang sedemikian rupa, mereka tidak mengikutinya.
karena mereka sudah meyakini bahwa apa yang sudah aku miliki ya sudah, itulah yang saya ajarkan dari tahun ke tahun, soalnya pun sama dari tahun ke tahun, sehingga anak-anak yang punya kakak atau adik itu jadi punya tahu, oh kalau guru ini soalnya pasti ini. Ya, itu seharusnya tidak terjadi. Ya, jadi kita harus rela mengupdate dan mengupgrade diri, sehingga ketika pun kita melakukan kesalahan dalam mengajar, kita harus mau mengakuinya. Oh ya, saya salah, akan saya lihat referensi yang lain supaya kita bisa memperbaikinya sama-sama. Itu hal-hal yang akan dilihat oleh siswa-siswi kita sebagai, oh ya, guru saya rendah hati ya, guru saya meskipun dia seorang guru, dia tetap mau menerima kritikan dari orang lain. Kemudian nilai yang berikutnya adalah hikmat dan kebijaksanaan. Guru Kristen harus bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi, dalam mendidik siswa, menghadapi konflik dengan orang tua maupun bekerja sama dengan sesama rekan guru. Ya. Saat ada konflik antar siswa, guru tidak langsung menyalahkan, tetapi mendengarkan dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Kemudian menyikapi tekanan dari pihak sekolah atau orang tua, atau mungkin juga dari dinas ya, dengan penuh kebijaksanaan tanpa kehilangan prinsip iman. Bapak Ibu, bagaimana sering kita melanggar kebenaran firman Tuhan untuk mencapai sesuatu. Jadi khususnya dalam proses PPG, ya, saya mengalami sendiri bagaimana kita melakukan banyak tipu muslihat supaya nama kita masuk ke daftar list untuk siap menjalani PPG untuk memperoleh sertifikasi guru. Nah, itu sebisa mungkin sebagai guru Kristen kita tidak lakukan. Mari kita berproses sebagaimana yang seharusnya dengan mengedepankan kebenaran firman Tuhan. Kemudian berikutnya adalah ketekunan dan kedisiplinan. Seorang guru harus tetap bersemangat mengajar, Bapak Ibu, meskipun menghadapi tantangan besar di sekolah, mendorong siswa untuk belajar dengan disiplin dengan cara yang membangun. Bapak Ibu, kita sendiri sebagai guru mungkin juga menghadapi banyak persoalan, entah persoalan di rumah tangga kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua, atau dengan tetangga dan sebagainya, dengan sesama saudara di gereja. Tekanan-tekanan itu bisa membuat kita menjadi tidak tekun atau tidak disiplin, karena kita berpikir saya sendiri punya masalah, ngapain saya juga harus ngurusin masalah anak orang lain, misalnya seperti itu. Jadi sehingga kita mengendorkan ketekunan dan kedisiplinan kita sebagai guru Kristen. Dan yang berikutnya adalah iman dan pengharapan, mempercayakan setiap usaha dalam yang kita lakukan kepada Tuhan. Artinya ketika kita berangkat menuju sekolah di mana kita mengajar, kita mengawalinya dengan doa, memohon Roh Kudus untuk memimpin kita, sehingga sepanjang perjalanan kita, sepanjang jam kita mengajar di sekolah, kita betul-betul menjadi seorang guru yang layak diteladani oleh siswa-siswi kita maupun rekan sekerja dan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah komitmen untuk memuridkan atau discipleship. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Kita sering berpikir pemuritan itu urusannya gereja gitu ya. Kita sebagai guru hanya transfer knowledge, berbagi pengetahuan, mentransformasikan apa yang kita mentransformasikan apa yang kita ketahui kepada murid, cukup sampai di situ. Kita nggak berpikir ngapain saya harus memuridkan siswa-siswi kita. Ada seperti judul diskusi kita, legacy seorang guru Kristen, salah satu di antaranya adalah melakukan proses pemuritan. Bapak Ibu, proses pemuritan adalah perjalanan sepanjang hidup kita dimanapun kita berada. Dan bukan sekedar menyampaikan berita Injil, tetapi melakukan proses pertumbuhan dan transformasi terus-menerus sampai rupa Yesus menjadi nyata dalam diri anak didik kita. Di mana perubahan tersebut bukan sekedar mengupayakan pertumbuhan bidang rohani, namun juga meliputi perubahan yang berdampak pada anak didik kita seluruhnya, jiwa, cara berpikir, dan kehidupan sosialnya ketika nanti dia sudah harus terjun ke masyarakat. Guru Kristen tidak hanya mendidik secara akademik sebagaimana saya katakan di awal. Jadi kita bukan hanya sekedar transfer knowledge, tetapi juga berperan dalam membimbing murid untuk bertumbuh dalam iman. Karena murid Kristus adalah mereka yang sedang memuridkan bagi Kristus. Ya, jadi
proses memuridkan ini harus kita lakukan sebagai guru Kristen Bapak Ibu, karena mengajarkan bahwa pendidikan Kristen adalah bagian dari amanat agung Tuhan. Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, kita yang dipercaya Tuhan untuk terjun di dunia pendidikan, yang diberi sekian banyak anak didik sebagai bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita sejak dini melaksanakan tugas atau amanat agung yang Tuhan embankan bagi kita. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan proses-proses atau nilai-nilai yang sudah kita miliki itu di dalam proses belajar mengajar kita? Tentu yang pertama disiplin dan bertanggung jawab, sukacita dan hormat itu kita bersikap disiplin dan bertanggung jawab dan tugas dan waktu. Bapak Ibu, sering saya melihat guru itu suka ngomel ya kalau muridnya telat. Entah telat 5 menit, 10 menit dengan berbagai alasan dia marah-marah. Tetapi tanpa dia sadari, dia sendiri ketika masuk ke dalam kelas untuk mengajar juga terlambat gitu. Tapi dia nggak mau dikritik untuk itu. Nah, Bapak Ibu, mari perkataan dan tindakan kita harus sesuai. Juga sering saya melihat guru-guru tidak mengizinkan anak-anak membunyikan HP di kelas. Jadi selama di kelas HP harus silent atau di off-kan. Tetapi gurunya sendiri mengantongi HP dan HP-nya bunyi gitu. Kemudian sedikit-sedikit, maaf ya anak-anak, saya harus keluar kelas terima telepon ini penting. Nah, anak-anak akan melihat kok nggak cocok gitu loh apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi Bapak Ibu, kita guru Kristen itu seperti iklan berjalan ya. Jadi anak didik kita tuh melihat keseharian kita. Jadi hati-hati sekali. Jangan sampai anak didik kita melihat bahwa loh ini ngomongnya guru Kristen, tapi apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kemudian mengampuni dan tidak menyimpan dendam, terutama jika siswa kita bersikap tidak hormat. Kan kadang anak-anak zaman sekarang ya Bapak Ibu, kadang ada agak di luar batas begitu ya. Tapi justru disitulah tantangan kita sebagai guru Kristen. Kita terbawa arus atau kita berdiri pada kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai guru Kristen, aku harus penuh kasih, aku harus sabar, aku harus melakukan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita dan hormat. Meskipun anak didik kita jauh umurnya di bawah kita, ya, tapi kita memperlakukan mereka secara hormat karena setiap anak didik itu diciptakan Tuhan dengan keunikannya masing-masing, dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Disitulah kita sebagai guru dituntut Tuhan, kamu bisa bersikap adil enggak dengan setiap anak yang berbeda-beda ini. Kita menunjukkan sukacita dan damai sejahtera meskipun dalam berbagai tekanan. Dan yang kedua, mengajar dengan integritas dan kasih tentunya Bapak Ibu. Mengajar dengan jujur, bersikap adil dalam memberikan nilai dan memperlakukan siswa dengan benar. Artinya ketika siswa itu mengalami nilai yang jelek, kita tidak juga boleh langsung menjudge, kamu bodoh ya. Kita sebagai guru Kristen tidak boleh mengucapkan Bapak Ibu, karena tidak ada anak yang diciptakan bodoh oleh Tuhan ya. Tuhan tidak pernah menciptakan anak bodoh. Yang ada adalah mereka kurang motivasi, berbagai masalah mungkin mempengaruhi semangat belajar mereka. Nah, disitulah kita harus masuk sebagai guru Kristen untuk memahami kenapa si A nilainya lebih kurang daripada si B. Kita bisa ajak mereka bicara, kita bisa doakan mereka, kita bisa anggap mereka sebagai teman, menti kita ya, karena kita harus sebagai guru juga harus menjalankan program mentoring tadi. Dan menggunakan metode mengajar yang inovatif supaya pembelajaran menjadi bermakna. Bapak Ibu, seorang guru dituntut untuk kreatif dalam mengajar. Mengajar itu tidak hanya one way traffic Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan siswa. Setiap siswa diberi hak yang sama untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat, dan kita sebagai guru Kristen harus siap dengan semua itu. Kita harus bisa menggunakan teknologi secara bijak sehingga menjadi satu proses pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga misalnya, waduh besok pelajarannya Bu Susan saya semangat sekali. Karena Bu Susan kalau ngajar luar biasa, mantul, kreatif, inovatif. Saya merasa sebagai siswa sangat dihargai. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lakukan setiap saat. Menunjukkan kasih dengan sabar menghadapi siswa yang sulit dan memberikan bimbingan dengan hati yang tulus.
Dia mendoakan siswa secara rutin, mendoakan setiap siswa terutama yang menghadapi masalah dan pergumulan pribadi. Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, setiap siswa kita berasal dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang kondisi orang tua. Mungkin mereka datang ke sekolah dengan kepahitan, mungkin mereka datang ke sekolah dengan kepedihan karena perlakuan orang tua, karena broken home yang terjadi di rumah, karena kekerasan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, disitulah peran kita sebagai guru Kristen dituntut untuk memahami. Mampu nggak kita menyediakan waktu untuk berdoa kepada siswa kita? Bapak Ibu, ada saatnya kita menganggap siswa kita sebagai teman. Tapi pada kondisi tertentu kita perlu menganggap siswa atau anak didik kita sebagai anak kita sendiri. Sehingga kita mau atau bersedia memberikan telinga kita untuk mendengar, memberikan bahu kita untuk mereka bersandar, dan menangkupkan tangan untuk bersama-sama berdoa untuk mereka. Itu sesuatu yang akan berdampak sangat luar biasa bagi anak didik kita. Jadi anak didik kita, saya nggak dianggap sebagai sekedar siswa. Saya diorangkan oleh guru-guru saya dikasih, bahkan saya didoakan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Itu akan dengan berjalannya waktu akan mengubah anak-anak itu untuk meyakini bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya menyisipkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap pembelajaran. Bapak Ibu mengkaitkan setiap pelajaran dengan nilai moral sesuai dengan kebenaran firman. Mengaitkan seiman dengan pengetahuan itu sangat penting bagi kita guru-guru Kristen. Contohnya saya dulu mengajar biologi. Ketika saya mengajar paru-paru misalnya, saya jelaskan kepada anak-anak bagaimana luar biasanya paru-paru kita yang terdiri dari sekian lobus, di dalamnya tersusun banyak ribuan ruang-ruang kecil yang disebut dengan alveolus. Yang kalau alveolus itu dijajarkan merata, dia akan seluas lapangan bola. Luar biasa, paru-paru yang kecil itu ternyata punya luas yang luar biasa, menahan oksigen di dalam tubuh kita untuk diedarkan sehingga kita menjadi manusia yang hidup, bisa melakukan aktivitas. Nah, itu mengajak anak-anak tidak hanya untuk memahami bagaimana fungsi paru-paru bagi tubuh kita, tapi juga melihat bagaimana kebesaran Tuhan di dalam menciptakan tubuh kita detail demi detail. Nah, hal-hal itu yang perlu kita lakukan, kita sisipkan setiap kali kita mengajar, Bapak Ibu. Menyelipkan ayat dan Alkitab pada pembelajaran materi yang kita bagikan, kemudian mengajak siswa berpikir kritis tentang makna kehidupan dan kenapa sih kamu diciptakan oleh Tuhan. Kenapa kamu sekarang duduk di depan saya untuk saya didik. Itu hal-hal yang bisa kita lemparkan kepada anak didik kita untuk mereka bisa berpikir. Oh iya, Tuhan punya maksud ketika menciptakan saya. Dan kita sebagai guru Kristen menjadi alat untuk menjelaskan kepada anak didik kita bahwa Tuhan yang menciptakan mereka adalah Tuhan yang luar biasa. Kemudian membangun hubungan yang positif dengan siswa, mengenal siswa secara pribadi, bukan hanya sebagai murid ya Bapak Ibu, tapi sebagai pribadi yang unik dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Menunjukkan perhatian dan empati terhadap masalah yang mereka hadapi seperti yang tadi saya katakan, baik dalam bidang akademik maupun pribadi. Memberikan motivasi dan harapan terutama kepada siswa yang kehilangan semangat. Dan yang keenam, menghadapi tantangan dengan iman dan keteguhan. Bapak Ibu, kita sering akhir-akhir ini banyak mendengar bagaimana siswi melakukan bunuh diri dan mereka ada yang sekolah di sekolah Kristen. Itu satu hal yang sangat ironis, Bapak Ibu. Lalu di mana peran kita sebagai guru-guru Kristen sehingga anak-anak sampai pada satu keputusan nekat mengakhiri hidup mereka, depresi, putus asa. Ya. Mereka takut menghadapi tekanan, menghadapi tantangan hidup untuk tidak membuat mereka yakin bahwa mereka punya Tuhan, tapi mereka begitu putus asa. Bapak Ibu, tugas kita lah untuk meyakinkan kepada anak didik kita bahwa setiap persoalan itu Tuhan maksudkan untuk mendidik kita lebih tinggi lagi di dalam proses pengenalan akan Tuhan. Bukan sesuatu yang membuat kita putus asa. Mengajarkan anak didik kita bagaimana mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan dan percaya bahwa dia akan selalu menyertai. Itu hal-hal yang guru-guru Kristen harus mau melakukan, Bapak Ibu, supaya generasi kita
bisa merasakan impact dari kehidupan kita sebagai guru Kristen yang sudah dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Nah, saya akan mengakhiri topik kita ini dengan gambaran legacy yang diberikan oleh guru Kristen, bisa digambarkan dengan ilustrasi yang Bapak Ibu bisa lihat. Di sini terlihat pohon yang rindang dengan akarnya yang kuat dan ranting-rantingnya yang rimbun, kemudian ada cahaya di baliknya, buku dan gambaran seekor burung merpati. Bapak Ibu, akar yang menancap kuat di dalam meskipun tidak terlihat itu adalah lambang atau simbol iman yang kuat yang sudah kita wariskan kepada anak didik kita. Jadi bagaimana kita keseharian kita bisa membentuk mereka punya iman dan pengenalan akan Tuhan yang sedemikian rupa sehingga ketika mereka nanti terjun ke masyarakat mereka tahu iya Tuhan mengasihi saya. Tuhanlah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan saya. Jadi kita menanamkan, kita mewariskan iman yang kuat kepada anak didik kita. Kemudian warisan pertumbuhan spiritual dan mental. Cahaya yang menerangi pohon ini adalah kita simbolkan sebagai pertumbuhan spiritual dan mental. Pertumbuhan spiritual yang kita wariskan membuat mereka bercahaya di dalam setiap kehidupan mereka di masyarakat ketika mereka sudah tidak lagi menjadi murid kita. Ketika mereka sudah menikah, misalnya mereka sudah bekerja, mereka memancarkan spiritual yang luar biasa sehingga orang-orang di sekitarnya bisa melihat, oh luar biasa ya kehidupan seorang Kristen gitu ya. Ketika kehidupan spiritual mereka yaitu hubungan mereka dengan Tuhan sangat baik, maka akan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan mental mereka. Mereka akan secara pikiran, emosi, dan cara menghadapi hidup mereka akan sangat berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan percaya seberat apapun masalah yang mereka hadapi, mereka memiliki Tuhan yang selalu menyertai dan mengasihi. Kemudian gambar manusia-manusia yang membawa obor ini adalah nilai dan ajaran, melambangkan nilai dan ajaran guru Kristen yang diwariskan bisa mereka teruskan ke generasi mereka berikutnya. Warisan yang baik, yang mulia, yang membuat mereka dekat dengan Tuhan akan mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Kemudian buku-buku menimbulkan warisan pengetahuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hanya pandai secara akademik, tetapi mereka juga pandai secara kebenaran firman Tuhan. Mereka mengenal kehidupan rohani mereka lebih dalam karena warisan dari guru-guru Kristen mereka. Kemudian burung merpati menyimpulkan warisan hikmat dan kebijaksanaan. Bapak Ibu, anak-anak didik kita akan mewarisi hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Mereka akan berhikmat dalam menghadapi setiap persoalan. Mereka akan dipenuhi dengan kebijaksanaan ketika memutuskan sesuatu. Nah, kita sebagai guru-guru Kristen tidakkah menjadi rindu untuk bisa mewariskan hal-hal ini, Bapak Ibu? Ya, mari sebelum saya menutup diskusi kita, mari Bapak Ibu sadari bahwa profesi kita adalah panggilan dan kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari kita mewariskan, memberikan legacy yang baik kepada anak didik kita. Legacy yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan sehingga kita akan menghasilkan anak-anak didik kita yang lulus dengan karakter-karakter Kristiani. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya bagikan. Bu Susan, saya kembalikan ke Bu Susan. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, terima kasih Bu Julia untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar teori tapi aplikatif sekali untuk kita bisa menerima dengan sangat baik bahwa tanggung jawab sebagai seorang guru itu sangat kompleks, bahkan untuk mewariskannya kepada murid itu bukan hanya sekedar pengajaran di kelas, tapi dalam kehidupan kita juga sehari-hari ya Bu ya. Terima kasih Bu Julia sekali lagi. Tapi ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusi dengan Ibu yang sudah masuk pada malam hari ini. Saya mau membacakan satu pertanyaan begini Bu. Apa sih perbedaan antara legasi seorang guru Kristen dan guru pada umumnya? Oke. Legasi seorang guru Kristen dan guru pada umumnya jelas berbeda ya Bapak, Bu Susan ya. Jadi
ketika guru pada umumnya itu ya saya digaji sekian, ya saya hanya akan berbagi sekian. Artinya sering kita mengukurnya dengan apa take and give itu kita perhitungkan benar. Jadi dan mereka saya dapat sekian jam mengajar ya sudah selesai jam saya mengajar anak didik saya mau paham, mau ngerti, mau enggak bodo amat. Ya, dan mereka mau menerapkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari saya juga enggak urusan. Tetapi seorang guru Kristen enggak, ketika mereka masuk ke kelas, mereka masuk dengan satu kasih, dengan satu pengharapan bahwa oh anak didik yang ada di kelas ini adalah anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada saya. Untuk saya bawa mengenal Tuhan tidak hanya pelajaran apa yang akan saya bagikan, tapi bagaimana sejak dini mereka saya bawa untuk juga mengenal bahwa ilmu pengetahuan yang saya bagikan itu adalah bagian dari juga ciptaan Tuhan. Membuat mereka menyadari bahwa saya tidak harus hanya pintar secara knowledge, tapi saya juga harus pintar secara spiritual, secara iman, secara pengenalan. Jadi itulah perbedaannya. Tetapi sekali lagi itu pun tergantung pada diri guru Kristen itu sendiri. Ketika seorang guru Kristen tidak menyadari panggilannya, tidak menyadari fungsi dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan padanya, maka dia juga tidak akan ada bedanya dengan guru-guru pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Bu Susan. Ya, terima kasih Bu Julia untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Bagaimana seorang guru Kristen dapat mengatasi spiritual mereka dengan terus membangun ritme kehidupan rohani yang sehat seperti disiplin doa, membaca firman Tuhan, dan punya komunitas yang mendukung mereka agar mereka tetap memiliki semangat dan dampak positif bagi murid-murid mereka. Karena secara manusiawi kita juga punya kejenuhan, punya masalah pribadi. Nah, bagaimana Bu? Ada tips dari Ibu? Iya, terima kasih. Seperti saya katakan di awal tadi, guru Kristen itu harus pertama kali yang harus dilakukan seorang guru Kristen adalah bertemu dengan Kristus sendiri dulu ya, lebih dulu ya. Kalau dia tidak bertemu dengan Kristus, maka jangan berharap dia akan bisa memperkenalkan Kristus kepada anak didiknya. Nah, kejenuhan, kepenatan, kelelahan ini sesuatu yang manusiawi. Saya sendiri dulu ketika masih mengajar juga merasa itu. Saya mengeluh, Tuhan kok beban saya berat gitu ya. Saya urusan rumah tangga, urusan administrasi, belum lagi menghadapi anak didik yang sekian, nulis rapot dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita mau meyakini bahwa apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu satu beban atau satu sukacita gitu. Kalau kita merasa itu satu beban, maka apapun yang terjadi kita akan merasa itu membebani kita. Tapi kalau itu satu sukacita, aku diberi penghormatan oleh Tuhan untuk menghadapi sekian anak didik dengan sekian latar belakang. Aku istilahnya penasaran ya, bagaimana aku bisa merengkuh sekian anak didik dengan berbagai latar belakang yang berbeda dan menjadi seorang yang berarti di mata Tuhan. Mungkin keluarganya sedang berantakan, mungkin dia sendiri mengalami ini. Tetapi bagaimana kita menganggap pekerjaan atau profesi kita itu sebagai sukacita akan membuat kita berbeda ketika kita menganggap tugas kita adalah beban. Jadi Bu Susan, yang pertama kita harus bertemu dengan Kristus lebih dahulu. Yang kedua kita harus merasakan bahwa tugas atau profesi kita itu ada satu sukacita yang merupakan penghormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian kita juga harus kita bersyukur kalau kita sudah menikah dan punya pasangan yang mendukung kita. Tetapi seandainya kita sudah menikah dan pasangan kita ternyata tidak mendukung pun, kita masih punya komunitas yang lain, rekan sejawat atau sesama guru. Kemudian ketika kita memperlakukan murid kita sebagai teman atau sebagai anak kita sendiri, kita akan secara tidak langsung juga akan membentuk komunitas bersama mereka. Dan mereka pada saat-saat tertentu akan menjadi hiburan ya
Bu Susan, bagi kita. Saya sendiri punya murid ketika masih di Jakarta sampai hari ini masih ingat saya gitu. Kalau berkunjung ke Bali itu pasti ketemu saya, harus minta ketemu saya, dan kita reuni seperti teman. Itu komunitas yang secara tidak langsung bisa kita bentuk dan memberi kita kekuatan ketika kita sedang terpuruk dalam administrasi yang bertumpuk, dalam kelelahan fisik dan kelelahan mental yang sedang berada pada titik terendahnya, kita bisa. Jadi sebenarnya murid kita itu adalah komunitas yang oleh Tuhan sudah disediakan untuk ini loh. Kalau kamu memperlakukan mereka dengan baik seperti aku sendiri, contohnya guru agung, ya amanat agung Tuhan juga kita laksanakan, maka kita sebenarnya nggak perlu merasakan kejenuhan itu, karena mengajar itu sukacita sekali, Bu Susan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Julia. Saya kembali teringat dengan guru saya waktu sekolah. Sampai saat ini memang sangat berhubungan baik sekali, karena legasi atau warisan dari guru yang penuh kasih sayang, merangkul, itu mengingatkan, bisa membawa saya seperti nyaman mempunyai guru yang kayak orang tua sendiri gitu ya. Ya, betul. Itu yang harusnya dilakukan oleh seorang guru Kristen. Ya, terima kasih Bu Julia. Saya punya pertanyaan satu yang terakhir ya Bu ya. Ya. Di tengah tekanan beban kerja, tuntutan akademik, perubahan kebijakan pendidikan, serta adanya distraksi digital yang semakin kuat, apa saja sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi seorang guru Kristen, dan bagaimana dia bisa tetap menjaga motivasi untuk terus membangun legasinya supaya tidak melenceng dan sebagainya Bu ya. Dan bagaimana seorang guru Kristen dapat tetap konsisten dalam nilai-nilai di tengah tekanan sistem pendidikan? Ya, terima kasih. Kembali lagi kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ketika namanya manusia pasti menghadapi masalah. Kalau kita sudah dikubur itu baru kita nggak punya masalah ya Bu Susan. Tapi selama kita masih diberi nafas kehidupan, masalah tidak akan pernah berhenti. Tapi sekali lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan segala hal yang kita kerjakan, sangat mempengaruhi pelayanan kita. Sekali lagi ketika kita merasa itu beban, merasa aduh gajinya kecil ya, nggak mencukupi, sementara volume pekerjaannya melebihi gaji yang diterima, maka kita akan terdistraksi oleh hal-hal itu, dan iblis dengan sangat mudah akan membuat kita merasa terbeban. Kita mulai kehilangan motivasi kita mulai kehilangan kedisiplinan, kejujuran kita mulai orang lain bisa begitu, kenapa saya nggak bisa gitu. Coba juga. Nah, celah-celah yang kecil yang kita izinkan untuk terjadi itulah yang justru akan mempengaruhi kita untuk kehilangan motivasi, kehilangan spirit untuk mengajar. Tapi sekali lagi, meskipun ya gaji seorang guru saya akui jauh dari yang seharusnya ya. Ini pekerjaan pemerintah, PR pemerintah untuk bagaimana menghargai guru dengan gaji yang sesuai seharusnya. Tetapi pemeliharaan Tuhan harus kita yakini nyata dalam hidup kita. Ya, dengan gaji guru contohnya saya masih bisa ketemu Bu Sisan dan Bapak Ibu malam ini. Itu artinya Tuhan tidak pernah tidak menjaga kita. Jadi itulah yang harus menjadi pegangan kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, jadi bagaimana kita memaknai panggilan kita sebagai guru Kristen, sukacita kita di dalam melakukan pelayanan, ini bukan beban ya Bu Susan, yang harus kita yakini. Menjadi pembidik guru Kristen itu adalah pelayanan kasih ya. Dan ketika namanya kasih itu ada sesuatu yang datang dari hati. Jadi ketika segala hal kita lakukan dengan hati, dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka saya yakin kok kita tidak akan kehilangan spirit, kehilangan motivasi seberat apapun masalah yang kita hadapi. Kita yakin Tuhan bersama kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Julia. Akhir dari jawaban Ibu Julia tadi, kiranya bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Julia untuk closing statement dan bisa ditutup dalam doa. Oke, ya, closing statement saya adalah menjadi guru Kristen adalah panggilan yang mulia.
karena setiap hari adalah kesempatan kita untuk membawa anak didik kita lebih dekat kepada Yesus. Jadi tantangan sebesar apapun bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi dengan iman. Ketika kita berdiri teguh, kita harus yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi dan menyertai kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang live streaming ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pada saat ini. Kami bersyukur juga untuk Bu Susan yang sudah mendampingi kami sebagai moderator, biarlah kiranya kasih Tuhan berlimpah di dalam kehidupan dan pelayanannya. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk seluruh guru-guru dimanapun mereka berada, terkhusus atau terlebih lagi untuk guru-guru Kristen. Ajar kami untuk menyadari bahwa profesi kami adalah panggilan dan satu kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kami terhadap anak-anak didik yang Tuhan sodorkan untuk kami bentuk, untuk kami ajar sesuai dengan anak-anak Kristus, anak-anak yang takut akan Tuhan dan berkarakter ilahi. Tuhan, biarlah kiranya di dalam menjalankan profesi ini kami boleh melakukannya dengan sukacita. Beban apapun, tantangan apapun yang kami hadapi boleh membuat kami makin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak membuat kami putus asa, tidak membuat kami menjauh dari kehormatan dan panggilan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami untuk membawa anak-anak didik kami tidak saja pandai di dalam hal pengetahuan atau akademik, tetapi lebih kepada memahami nilai-nilai kekristenan yang Tuhan ingin kami wariskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap guru dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan berkati, Tuhan kasih, Tuhan sertai mereka di dalam pelayanan mereka, dan mereka boleh dengan terbuka, dengan rela hati untuk Tuhan bentuk menjadi guru-guru Kristen yang siap mewariskan hal-hal baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Julia. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Keluarga juga Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan live streaming pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya lebih banyak orang lagi diberkati melalui pelayanan live streaming Majelis Pendidikan Kristen dan para digital ministry. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.